Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam Dava, silahkan masuk, duduk ya. sini. Ini ya Bu? Ya, silahkan. Dava dari mana ini? Dari masjid Bu, habis sholat. Oh, dari masjid, habis sholat. Sudah makan siang? Sudah Bu. Ini loh, sudah masuk jam pelajaran kok Dava kesini? Oh iya Bu, kebetulan ini dari tadi kosong kok. Oh, kosong, iya. Ada yang bisa Ibu bantu Dava? Mau cerita aja sih Bu, tentang masalah yang saya alami sekarang. Oke, mau cerita. Jadi, sesi kali ini Bu Aul sama Dava sesi konseling individu ya. Ya. Oke, Dava sudah tahu konseling individu itu seperti apa? Belum tahu Bu sebelumnya. Oke, jadi Bu Aul perlu jelasin dulu ini konseling individu itu seperti apa. Jadi konseling individu itu adalah salah satu layanan yang disediakan guru BK ya untuk siswa-siswa atau konseli, di mana dalam hal ini Bu Aul sebagai guru BK berperan sebagai fasilitator yang membantu Dava untuk menyelesaikan masalah Dava begitu. Nah, dalam bimbingan dan konseling itu Dava, kita menganut 3 asas yang paling utama. Nah, asas yang pertama itu namanya asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini adalah segala sesuatu yang ada di sini yang kita bicarakan berdua itu kerahasiaannya menjadi tanggung jawab kita berdua sama Allah juga tentunya ya. Nah, kalau di kemudian hari ada sesuatu yang bocor atau tidak berkenan, itu jadi tanggung jawab kita. Jadi kita harus benar-benar menjaga kerahasiaan dari apa yang kita bahas di sini. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan. Nah, di sini Dava tadi ke sini ada yang nyuruh ke sini atau memang sengaja ke sini dengan sukarela? Oh, ini inisiatif sendiri Bu. Oke, inisiatif sendiri. Alhamdulillah Dava sudah sadar kalau Dava ada masalah dan harus diselesaikan. Dan di sini Bu Aul juga dengan sukarela bermaksud membantu Dava untuk menyelesaikan masalah Dava. Kemudian Dava yang ketiga juga ada asas keterbukaan. Karena tadi rahasia akan kita jaga bersama, kemudian juga sudah saling sukarela, maka Dava Ibu harapkan untuk terbuka sepenuhnya. Jadi apa yang menjadi masalah Dava, silahkan Dava ceritakan sedetail-detailnya, sehingga kita juga akan menemukan solusi yang tepat dan sesuai untuk masalah Dava itu, seperti itu. Nah, dalam sesi konseling individu Dava kita tentu saja dibatasi oleh waktu. Untuk sesi pertama ini kalau 30 menit sudah cukup apa belum kira-kira? Kira-kira cukup kok. Oke, cukup. Nanti kalau ternyata lewat dari 30 menit, maka obrolan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya, kita agendakan lagi begitu. Oke. Kalau boleh tahu, apa Dava mau cerita apa hari ini sama Ibu? Jadi gini Bu, belakangan ini saya merasa kayak bosan terhadap kegiatan yang saya lakukan gitu. Oke, bosan gimana itu maksudnya? Kayak kan kalau setiap orang tuh dia punya kegiatan atau kebiasaan atau hobi yang dimana dia itu excited untuk melakukannya gitu. Tapi saya kayak biasa aja gitu atau bahkan bosan untuk melakukan kegiatan. Oh, akhir-akhir ini tuh kayak nggak ada interest gitu buat melakukan sesuatu gitu ya. Kira-kira kenapa kok Dava bisa sampai di kondisi yang seperti ini? Apakah Dava baru saja melalui sesuatu yang berat atau sesuatu yang menyakiti Dava mungkin? Enggak sih Bu. Enggak ya? Saja gitu. Oh, tiba-tiba saja. Dava selama ini kegiatannya setiap hari itu aja begitu ya? Oh iya. Mungkin boleh cerita dari pagi sampai malam kegiatan Dava apa aja? Kalau rata-rata dari pagi itu kan sholat subuh, itu bersih-bersih kamar, terus mandi, habis itu siap-siap berangkat sekolah. Sekolah mungkin ya pelajaran, kalau jam kos ya mungkin bosan sih biasanya gitu. Terus kalau jam kos biasanya ngobrol sama temen, kalau itu main game lah, ya itu bikin bosan sih sebenarnya. Kalau pulang sekolah itu mandi, beres-beres juga, habis itu belajar ngerjain PR kalau ada PR. Terus main game sampai maghrib. Habis maghrib itu biasanya belajar lagi, kalau ada PR mungkin melanjutkan gitu ya. Terus ada PR-nya lagi, habis itu mungkin sampai malam sih mungkin. Nggak mungkin lebih kayak TikTok, YouTube, mungkin juga ada time screen gitu ya, screen time, sorry, kayak gitu.
setiap hari tuh Dava kayak gitu terus rutinitasnya? Rata-rata kayak gitu. Rata-rata kayak gitu. Dalam seminggu mungkin ada 1 atau 2 hari yang beda apa? Mungkin di hari Sabtu atau Minggu. Itu gimana? Lebih membosankan lagi atau? Kalau nggak ada temen buat main tuh lebih bosan. Cuma kalau sukanya tuh mungkin kalau ada temen yang mengajak keluar kota, misal mau main ke luar mana gitu. Oh itu. Ya. Jadi ngerasa terhibur kalau ada yang ngajak main, ada yang ngajak jalan gitu. Jadinya nggak bosan di rumah aja, nggak kembali ke aktivitas yang itu aja, begitu ya. Oke, ngomong-ngomong soal masalah Dava yang seperti itu, Ibu rasa ya kalau setiap hari kegiatannya sama, itu memang yang membosankan Dava. Dava tidak tertarik untuk mencoba hal misalnya upgrade skill atau apa setiap minggunya, gitu sama sekali nggak ada ya? Ada sih, cuman masih bingung aja untuk dimulai dari mana. Oh ya, oke. Sekarang ikut tanya kalau gitu. Minat Dava ini di apa sih sebenarnya? Minat kerja atau mungkin rencana karir begitu? Kalau minat dulu ya waktu masih SMP itu sempet pengen cita-citanya jadi pro player e-sports. Oh, oke. Cuman karena memang saingannya banyak, skill saya juga gitu-gitu aja, akhirnya saya untuk mengurungkan cita-cita saya tersebut. Kemudian minat bakat saya lebih ke kayak agak aneh ya mungkin ya, kayak bikin laporan kalau gitu, mungkin di laporan di Word atau mungkin laporan keuangan Excel gitu, pokoknya yang kegiatan dengan laporan gitu Kak. Sekarang suka, berarti interestnya Dava yang kemarin lebih ke apa tadi? Game. Sekarang kemudian jadi lebih ke pekerjaan yang administratif begitu. Menurut saya itu bisa jadi alternatif untuk kesibukan Dava. Ya. Jadi kalau misalnya dalam seminggu aktivitas Dava dari Senin sampai Jumat itu ya sekolah dengan rutinitas yang begitu-begitu saja, mungkin ada satu waktu yang Dava sela untuk ikut kelas online yang administrasi begitu. Itu bisa jadi solusi buat mengatasi rasa bosannya Dava sama aktivitas yang itu aja. Dan itu juga akan ada positif impact-nya buat Dava kalau kemudian berpikir untuk masa-masa yang akan datang itu. Karena sejauh ini ya, karena mungkin Dava masih SMK ya, belum terlalu terasa impact pada sesuatu yang Dava kerjakan. Nah, karena kalau kita udah sampai di masa setelah SMK, kita baru akan sadar bahwa ternyata soft skill itu sangat dibutuhkan. Hidup kita nggak akan cuma berhenti sampai di pulang sekolah, main handphone, ngerjakan tugas, dan kembali sekolah lagi gitu. Ada banyak lagi yang harus kita perjuangkan gitu. Sejauh ini kalau tuntutan orang tua ada nggak, Dava harus gimana, apa gimana gitu, ada nggak? Kalau maksudnya itu lebih kayak kamu harus jadi ini ke depannya gitu. Iya, gitu ada nggak? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Oke, jadi mendukung karir Dava apapun ya? Ya, insya Allah. Oke, kalau mendukung ini lebih mudah. Nah, jadi karena Dava sudah dapat dukungan, otomatis nggak boleh dong hidup yang biasa aja ya. Hidup itu ada baiknya nggak biasa aja. Justru menurut saya baiknya malah nggak biasa aja. Hidup itu harus luar biasa. Yang biasa, yang sederhana itu perilakunya, etikanya kayak gitu. Nah, kalau saya boleh bilang ya, ngomong-ngomong soal Dava ternyata tidak ada tuntutan orang tua, maka Dava sendiri sebaiknya perlu menyadari kalau ada banyak orang yang lebih nggak beruntung dibanding Dava. Karena kalau kita coba lihat ke bawah ya, Dava ini kebetulan secara orang tua udah nggak ada tuntutan, sekolah juga nyaman, aman, punya teman yang kadang-kadang mau diajak begini begitu. Itu syukur yang nggak sudah harusnya ya. Cuma Dava bosen sama kehidupan yang kayak gitu ya. Mungkin pada satu masa Dava perlu upgrade skill atau lebih banyak ngobrol dan ketemu sama orang-orang baru. Itu yang akan ngebantu Dava banget
ke depan. Sama saya juga sarankan Dava untuk gimana ya, lebih tahu lagi, mengetahui lagi konsep diri Dava. Dava udah tahu konsep diri belum? Belum. Konsep diri itu apa kalau kata Dava? Lebih ke kayak karakteristik diri sendiri. Nah, Dava ini perlu sekali untuk mengenali diri Dava sendiri. Kalau saya jelaskan itu ya, konsep diri itu adalah persepsi kamu tentang diri kamu. Kamu itu yang kayak gimana secara fisik, kamu kayak gimana sosialnya, kamu kayak gimana psikologisnya, seperti itu. Nah, lebih simpelnya lagi, konsep diri itu adalah segala sesuatu yang kamu yakini tentang diri kamu. Kamu percaya gimana kamu pokoknya segala sesuatu yang kamu pernah alami dan kamu masih ingat terus. Itu adalah konsep diri. Terus ada lagi nih, kamu kalau misalnya ekstra, ikut ekstra apa? Nggak ikut ekstra sama sekali? Iya. Emang bisa ya gitu? Bisa, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke, nggak ada sama sekali. Nah, mungkin itu juga yang membuat kamu ngerasa hari-harimu itu monoton, karena interaksimu mungkin ya hanya dengan orang-orang di kelasmu, dengan guru-guru yang mengajar di kelasmu. Kamu nggak ada teman lain atau nggak ada circle lain yang kamu kenal, yang kamu tahu gitu. Jadinya ya ngerasanya wah anak ini ya udah gitu-gitu aja gitu. Nah, itu penting juga Dava. Mungkin setelah ini coba bisa pikirkan di sekolah ini ada ekstra apa sih yang kayaknya cocok buat kamu kayak gitu. Apa ya, berarti kalau administrasi itu di OSIS bisa, ya kan? Nah, nanti kalau di OSIS bisa dapat lebih banyak lagi, ya kan? Nah, gitu. Nah, terus kalau dari sisi teman-teman Dava nih, teman-teman Dava itu orang-orangnya pada yang seperti apa selama ini? Di sekolah ya? Iya. Lebih ke random sih, lebih kan aku akuntansi, banyak ceweknya, jadi lebih banyak ngomongnya mungkin. Oke, banyak ngomongnya ya. Nggak ada jokes yang itu ada dong. Ada ya. Ada, harusnya yang seperti itu sedikit mengurangi rasa bosan Dava tadi. Cuma mungkin karena ya orangnya itu aja ya, jadinya ya tidak merubah apapun gitu, karena memang itu sudah rutinitas yang biasa Dava jalani. Dalam hidup itu kadang kita perlu loh keluar dari zona nyaman. Nah, sekarang ini menurut ibu, Dava sudah ngerasa nggak nyaman di zona aman itu. Ada baiknya cari zona baru yang kemudian ngebantu Dava upgrade dari segi manapun, kayak gitu. Ibu ada satu video yang semoga ini bisa ngasih insight Dava ya. Silahkan. Imagine the box is a sword stuck in the stone, just like in the book. Can I lift it right? Now, try again. You are now King Arthur. Now he knew what he had to do. He felt formidable. He furrowed his brow and concentrated to bend the fort. Alright, class. Let's be nice, okay? Here I have a fork, and I'm gonna do some magic with it. Who wants to be my volunteer? Me! Come on, come. I'm gonna place this fork into this empty bag over here, right? Alan, I want you to focus your mind on the fork inside there and bend it. Go. Alright, very good. Feel it? It's done. Have a look. Whoa! See what we can achieve when we put our minds to it?
born along by euphoria or by magic. But it was neither. It was him, taking one step, and then another, and still another. And all these were infinitely better than magic. Oke. Dava dapat apa dari video tadi? Kalau yang aku tangkap, dia kan awalnya nggak bisa baca ya. Ya. Jadi yang harus kita lakukan itu bukan insecure, bukan overthinking, tapi kita tetap berusaha untuk gimana sih caranya kita untuk bisa gitu. Karena semua orang pasti bisa. Oke, gitu. Tadi tuh yang paling di highlight dari si anak kecil itu dia bilang kalau aku punya sihir. Nah, jadi kalau kita lihat video tadi ya, sebenarnya kita tuh punya daya dan kekuatan untuk melakukan hal-hal yang kadang di luar nalar. Nah, Dava perlu tahu kalau kadang kita bosan, kita jenuh dengan sesuatu yang kita jalani itu karena kita nggak tahu kita mau kemana. Betul nggak? Ya. Nah, oleh karena itu penting Dava cari tahu Dava mau kemana, Dava pengen apa. Sekalipun nggak ada interest, itu harus diusahakan. Kamu harus tahu kamu mau kemana habis ini. Nah, kalau lihat itu tadi, lihat video tadi, si guru bisa jadi teman siswanya buat sampai pada pencapaian-pencapaian itu. Nah, si siswa ini kebetulan juga yang dia open minded gitu. Dia bisa nerima saran orang lain dan ya itu adalah buah dari jerih dia percaya sama kemampuan dia kayak gitu. Sekarang yang kamu butuhkan adalah kamu percaya pada dirimu, kamu menemukan konsep dirimu, kamu menemukan sesuatu yang kamu yakini dari dirimu, dan the end kamu tahu kamu mau kemana. PR Dava hari ini untuk pertemuan selanjutnya adalah cari tahu apa maunya Dava habis ini. Ya, sekalipun gak ada interest, harus tetap diusahakan. Nah, udah, kita sudah di akhir sesi. Mungkin Dava ada yang mau disampaikan dari sesi tadi, ada yang belum kita bahas sedikit dan Dava menggarisbawahi itu, boleh? Menurut saya udah cukup sih. Oke, sudah cukup ya. Mungkin ada evaluasi dari sesi kali ini Dava mau sampaikan? Buat ibu juga boleh, buat Dava secara personal juga boleh. Ya, saya harap diri saya bisa lebih berkembang lah daripada sebelum-sebelumnya itu. Oke. Bisa menemukan apa yang diri saya inginkan itu. Oke. Perasaan Dava gimana? Sudah lebih lega? Kira-kira keluar dari ruang BK ini nanti, wah, celing, aku mau melakukan ini. Sudah ada belum? Sudah ada. Oke, sudah ada. Alhamdulillah. Nanti kita jadwalkan lagi ya Dava untuk update info tentang kamu. Itu aja ya sesi kali ini karena aku harus mengakhiri kelas. Setelah ini saya senang sekali karena Dava sadar Dava punya masalah, Dava mau berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Semoga dengan sesi kali ini Dava jadi ada insight akan melakukan apa ke depan, akan mengambil langkah yang seperti apa, sehingga sampai pada titik temu yang ya ibu harapkan, juga Dava harapkan tentunya. Itu dulu, terima kasih untuk sesi kali ini Dava. Tetap semangat, semoga setiap hari berlimpah bahagia ya. Bila hidayah taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Mari Bu. Bye. Sampai ketemu ya Dava.